Assalamualaikum saudara sekalian. 3 pastor Romawi datang ke Baghdad, bukan untuk berdagang, bukan untuk berdiplomasi, tetapi untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Namun satu pertanyaan sederhana darinya membuat mereka terdiam. Kalian mengikuti Injil siapa sebenarnya? Inilah kisah debat yang tidak berteriak, tapi mengguncang akar kebenaran. Baghdad pada masa itu bukan sekadar ibu kota kekhalifahan. Ia adalah jantung peradaban, tempat ilmu berdenyut siang dan malam. Di jalan-jalannya, pedagang dari timur dan barat bertukar barang. Di masjid-masjidnya, para ulama bertukar dalil. Dan di majelis-majelis ilmu, para cendekiawan bertukar pikiran dengan adab dan akal sehat. Di kota inilah, nama Abu Nawas dikenal luas. Bukan hanya sebagai penyair jenaka, tetapi sebagai orang yang tajam berpikir, berani bertanya, dan sulit dipermainkan oleh logika palsu. Pada suatu pagi, ketika matahari Baghdad belum tinggi, rombongan asing memasuki gerbang kota. Mereka mengenakan jubah panjang dengan simbol-simbol keagamaan yang tidak biasa dilihat penduduk setempat. Wajah mereka serius, langkah mereka mantap, dan sikap mereka menunjukkan bahwa kedatangan ini bukan perjalanan biasa. Mereka adalah 3 pastor utusan Romawi. Kabar kedatangan mereka cepat menyebar. Di pasar-pasar, orang mulai berbisik. Siapakah mereka? Pendeta dari negeri jauh. Katanya ingin berdebat tentang agama. Bisikan itu bergerak dari pasar ke masjid, dari masjid ke majelis ilmu. Tak lama kemudian, satu nama selalu disebut dalam setiap percakapan. Abu Nawas. Pasti mereka mencari Abu Nawas. Siapa lagi yang berani menghadapi tamu seperti itu? Kalau ini soal logika dan kitab, Abu Nawas orangnya. Ketiga pastor itu memang telah mendengar banyak hal tentang Baghdad. Mereka tahu kota ini adalah pusat ilmu Islam, tempat para filsuf, ahli fikih, dan ahli hadis berkumpul. Namun satu nama paling sering disebut dalam laporan yang mereka terima di Roma adalah Abu Nawas, seorang muslim yang dikenal tidak menyerang dengan pedang, tetapi dengan pertanyaan. Dalam hati mereka, tersimpan satu keyakinan. Jika Abu Nawas bisa dipatahkan, maka reputasi intelektual Baghdad akan runtuh di mata dunia. Maka tujuan mereka jelas, menantang Abu Nawas dalam debat terbuka. Namun Baghdad bukan kota tanpa pengawasan. Para penjaga gerbang mencatat kedatangan mereka. Para pejabat istana mendengar laporan tentang tujuan rombongan itu. Dan sebelum matahari mencapai puncaknya, kabar tersebut telah sampai ke telinga Khalifah. Di istana, Khalifah mendengarkan laporan dengan wajah tenang, tetapi matanya menunjukkan kewaspadaan. Mereka datang membawa agama, ujar salah seorang penasihat, dan ingin berdebat di depan umum. Khalifah terdiam sejenak. Ia tahu, debat bukan sekadar adu argumen. Debat adalah pertaruhan wibawa, adab, dan kecerdasan. Salah langkah sedikit saja, bukan hanya satu orang yang dipermalukan, tetapi seluruh negeri. Panggil Abu Nawas, kata Khalifah akhirnya. Sementara itu, Abu Nawas sendiri sedang duduk santai di sebuah majelis kecil. Di sekelilingnya, beberapa murid mendengarkan kisah-kisah hikmah yang disampaikannya dengan gaya ringan namun dalam. Ketika utusan istana datang, Abu Nawas hanya tersenyum seolah sudah menduga. Sepertinya tamu dari jauh itu tidak ingin pulang dengan tangan kosong, ujarnya pelan. Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut dengan suasana yang lebih serius dari biasanya. Khalifah menatapnya lekat-lekat. Wahai Abu Nawas, kata Khalifah, 3 pastor Romawi datang ke Baghdad. Mereka ingin berdebat. Ini bukan perkara ringan. Abu Nawas menunduk hormat. Aku mengerti, Amirul Mukminin. Khalifah melanjutkan. Aku tidak melarang debat. Tapi ingat, engkau membawa nama Islam dan negeri ini. Jangan sampai engkau terpancing emosi atau permainan kata. Abu Nawas tersenyum. Senyum orang yang telah lama bersahabat dengan logika. Amirul Mukminin, jawabnya tenang. Orang yang membawa kebenaran tidak perlu suara keras. Cukup bertanya pada sumbernya. Ia lalu menambahkan dengan nada ringan. Selama mereka siap menjawab pertanyaan jujur, insya Allah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Khalifah mengangguk pelan. Dalam hatinya, ada rasa cemas, tetapi juga keyakinan. Ia tahu, Abu Nawas bukan orang yang mencari kemenangan kosong. Ia mencari kejelasan. Dan pada hari itu, di kota yang menjadi pusat peradaban dunia, sebuah pertemuan akan terjadi. Bukan pertemuan pedang dengan pedang, melainkan akal dengan akal.
wahyu dengan klaim, dan sumber kebenaran dengan sumber kebenaran. Baghdad pun menahan napas, karena semua orang tahu, jika Abu Nawas mulai bertanya, bukan suara yang diuji, melainkan akar keyakinan. Istana Baghdad pagi itu terasa berbeda. Biasanya, aula utama dipenuhi perbincangan ringan para pejabat, ulama, dan utusan negeri-negeri jauh. Namun hari itu, udara seakan lebih berat. Para penjaga berdiri lebih tegak dari biasanya, dan para penasihat berjalan dengan wajah serius. Khalifah duduk di singgasananya, memandangi halaman istana yang luas. Pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Kedatangan 3 pastor Romawi bukan sekadar kunjungan biasa. Ia tahu, di balik jubah dan senyum diplomatik, ada misi intelektual dan ideologis. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipersilakan masuk. Ia melangkah dengan tenang, tanpa tergesa, tanpa raut cemas. Pakaiannya sederhana, tidak mencolok, jauh berbeda dengan kemegahan istana. Namun justru dari kesederhanaan itu terpancar keyakinan seorang yang tahu apa yang dibawanya, ilmu dan akal sehat. Abu Nawas menunduk hormat. Assalamualaikum, Amirul Mukminin. Waalaikumsalam, jawab Khalifah. Duduklah, wahai Abu Nawas. Beberapa penasihat istana memandang Abu Nawas dengan campuran harap dan khawatir. Mereka tahu reputasinya, cerdas, jenaka, berani. Tapi berhadapan dengan utusan agama dari kekuatan besar seperti Romawi bukan perkara sepele. Khalifah membuka percakapan dengan suara berat. Engkau tentu sudah mendengar kabar tentang tamu kita. Abu Nawas mengangguk. 3 pastor dari Roma, katanya singkat. Aku mendengarnya bahkan sebelum utusan istana datang. Khalifah menghela napas perlahan. Mereka meminta debat terbuka. Bukan hanya tentang keyakinan, tapi tentang kebenaran. Abu Nawas menatap Khalifah dengan penuh perhatian. Kebenaran selalu layak dibicarakan, Amirul Mukminin, selama dibahas dengan adab. Salah seorang penasihat menyela dengan nada khawatir. Namun mereka terkenal lihai dalam retorika. Mereka bisa memutar kata, menjerat lawan dengan istilah. Abu Nawas tersenyum tipis. Retorika hanya kuat jika lawannya lupa bertanya. Selama kita kembali ke sumber, kata-kata akan berhenti berputar. Khalifah menatap Abu Nawas lebih dalam. Aku tidak melarangmu berdebat, katanya akhirnya. Namun ingat, ini bukan sekadar adu kecerdikan. Engkau membawa nama Islam dan Baghdad. Abu Nawas menundukkan kepala. Aku memahaminya, Amirul Mukminin. Karena itu aku tidak akan menyerang pribadi. Tidak pula mengejek keyakinan mereka. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Aku hanya akan bertanya, dari mana ajaran itu berasal? Ruangan menjadi sunyi. Khalifah mengangkat alis. Hanya itu. Abu Nawas tersenyum. Pertanyaan tentang sumber seringkali lebih berat daripada 1000 bantahan. Salah satu penasihat mendekat. Bagaimana jika mereka memancing emosi? Bagaimana jika mereka menuduh atau merendahkan? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Orang yang yakin pada kebenaran tidak perlu marah. Emosi adalah tanda kita kehilangan pijakan. Aku akan berdiri di atas logika dan adab. Khalifah terdiam lama. Ia teringat banyak perdebatan di masa lalu. Debat yang dimenangkan dengan teriakan. Dengan penghinaan. Dengan kemenangan semu yang hanya meninggalkan luka. Baiklah, kata Khalifah akhirnya. Debat akan diadakan di istana. Dengan syarat, tidak ada caci maki, tidak ada penghinaan. Abu Nawas mengangguk mantap. Itu juga syaratku, Amirul Mukminin. Sebelum Abu Nawas bangkit, Khalifah berkata satu hal lagi. Ingatlah, wahai Abu Nawas, kadang orang datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mempertahankan kebiasaan. Abu Nawas tersenyum bijak. Jika begitu, tugasku bukan mengubah mereka hari ini, tapi meninggalkan pertanyaan yang akan mereka bawa pulang. Ia lalu berdiri, memberi salam, dan melangkah keluar dari aula istana. Di koridor panjang istana, langkah Abu Nawas terdengar ringan. Tidak ada beban di pundaknya, karena ia tahu kebenaran tidak ditopang oleh keberanian manusia, melainkan oleh kejujuran pada sumbernya. Sementara itu, di balik dinding istana, 3 pastor Romawi sedang mempersiapkan argumen mereka, membuka kitab-kitab, menyusun istilah, dan merapikan strategi.
Namun mereka belum tahu satu hal penting. Di hadapan mereka nanti, bukan hanya ada seorang penyair jenaka, melainkan seorang penanya ulung, yang tidak akan menyerang ke cabang, tetapi langsung ke akar. Dan Baghdad, sekali lagi, bersiap menjadi saksi. Bagaimana satu pertanyaan yang jujur dapat mengguncang bangunan keyakinan yang tampak kokoh. Aula utama istana Baghdad dipersiapkan dengan rapi. Tidak ada senjata, tidak ada pasukan bersenjata lengkap. Yang hadir adalah para ulama, cendekiawan, pejabat istana, dan beberapa penuntut ilmu. Mereka datang bukan untuk menyaksikan pertengkaran, tetapi pertukaran akal dan argumen. Di satu sisi aula, 3 pastor Romawi duduk berdampingan. Jubah mereka tersusun rapi, kitab-kitab tebal berada di pangkuan, dan wajah mereka menunjukkan keyakinan penuh. Mereka telah menyiapkan banyak argumen, kutipan, dan istilah asing yang jarang didengar di Baghdad. Di sisi lain, Abu Nawas duduk sendirian, tanpa kitab tebal, tanpa catatan panjang, hanya dengan ketenangan dan pandangan yang jernih. Khalifah memasuki aula dan memberi isyarat agar debat dimulai. Pastor tertua berdiri terlebih dahulu. Suaranya lantang namun terkontrol. Kami datang bukan untuk menantang kekuasaan, melainkan untuk membicarakan kebenaran. Kami ingin melihat apakah keyakinan yang engkau pegang, wahai Abu Nawas, berdiri di atas dasar yang kokoh. Beberapa hadirin menoleh ke arah Abu Nawas. Ia tidak langsung menjawab. Ia menunggu hingga kalimat itu benar-benar selesai, lalu mengangguk pelan. Setiap keyakinan, jawab Abu Nawas dengan suara tenang, akan terlihat kokoh atau rapuh. Bukan dari seberapa keras ia dibela, tetapi dari seberapa jujur ia menjelaskan asal-usulnya. Pastor kedua menyahut, "Baiklah, jika begitu, izinkan kami memulai dengan pertanyaan tentang iman dan keselamatan." Abu Nawas mengangkat tangan dengan sopan. "Sebelum kita melangkah jauh," katanya, "izinkan aku menyusun arah percakapan, agar kita tidak berbicara di jalan yang berbeda." Ketiga pastor saling pandang, lalu mengangguk. "Dalam setiap pembahasan agama," lanjut Abu Nawas, "ada satu hal yang harus disepakati lebih dulu, sumber kebenaran. Tanpa itu, kita hanya akan bertukar pendapat, bukan mencari kebenaran." Aula menjadi lebih hening. Beberapa ulama tampak mengangguk pelan. Pastor tertua berkata, "Kami sepakat. Sumber kami adalah kitab suci." Abu Nawas tersenyum tipis. "Baik, tapi izinkan aku memastikan. Karena dalam sejarah, satu nama bisa memiliki banyak makna." Ia berdiri perlahan. Suaranya tetap lembut, namun jelas terdengar ke seluruh aula. "Kitab suci yang mana yang kalian maksud? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa, atau kumpulan tulisan yang disusun setelahnya?" Suasana berubah. Pastor kedua tampak terkejut, namun mencoba tetap tenang. "Kami mengikuti Injil." Abu Nawas mengangguk. "Pertanyaanku belum selesai," katanya. "Injil yang mana?" Pastor ketiga mencoba menjawab. "Injil yang dikenal dan dibaca oleh umat kami." Abu Nawas tersenyum. Kali ini sedikit lebih lebar. "Justru itu yang aku maksud. Nama yang sama, tetapi sejarah yang berbeda." Ia menoleh ke arah para hadirin. "Dalam Islam," katanya, "Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa, sama seperti Taurat kepada Musa, dan Zabur kepada Daud." Lalu ia kembali menatap para pastor. "Namun Injil itu, apakah ditulis oleh Nabi Isa sendiri?" Tidak ada jawaban. Pastor tertua akhirnya berkata, "Tidak." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, apakah Injil itu masih ada dalam bentuk aslinya?" Keheningan kembali menyelimuti aula. Pastor kedua mencoba menjawab hati-hati. "Kami memiliki kesaksian para rasul." Abu Nawas tidak memotong. Ia menunggu, lalu berkata, "Kesaksian adalah sesuatu yang berharga. Namun kesaksian tetap berbeda dari wahyu." Beberapa hadirin mulai merasakan arah pembicaraan. Abu Nawas tidak menyerang keyakinan. Ia sedang menyusun peta logika. "Aku tidak menolak bahwa kalian memiliki kitab," lanjutnya. "Aku hanya ingin memastikan, apakah yang kalian ikuti adalah wahyu yang turun dari langit, atau penjelasan manusia tentang wahyu itu?" Pastor ketiga terlihat gelisah. "Apa bedanya?"
Tanyanya. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Perbedaannya adalah tanggung jawab. Wahyu tidak salah. Penafsiran manusia bisa benar, bisa keliru. Aula terasa semakin sunyi. Bukan karena ketegangan, melainkan karena kesadaran bahwa percakapan ini tidak sederhana. Khalifah memperhatikan dengan saksama. Ia melihat, Abu Nawas belum mengajukan satupun bantahan teologis. Namun sudah membuat dasar debat menjadi berat. Abu Nawas kembali duduk dan berkata, "Mari kita lanjutkan. Aku tidak meminta kalian mengakui apapun hari ini. Aku hanya meminta kejelasan. Siapa yang menjadi rujukan utama ajaran kalian? Nabi atau penulis setelahnya?" Ketiga pastor terdiam lebih lama dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak debat dimulai, mereka menyadari satu hal penting. Mereka datang untuk menguji Abu Nawas. Tetapi kini mereka sedang diuji oleh satu pertanyaan dasar yang belum pernah mereka susun jawabannya secara jujur. Bab itu pun berakhir tanpa teriakan, tanpa kemenangan yang diumumkan. Namun dengan satu kenyataan yang menggantung di udara, debat ini tidak akan berjalan seperti yang mereka rencanakan. Keheningan yang menyelimuti aula istana bukan keheningan biasa. Ia bukan sunyi karena takut, melainkan sunyi karena pikiran sedang bekerja. Abu Nawas berdiri kembali, kali ini tidak tergesa. Tatapannya menyapu hadirin, lalu berhenti pada tiga pastor Romawi yang duduk berhadapan dengannya. Ia berbicara dengan nada yang sama, tenang, terukur, tanpa sedikit pun nada merendahkan. "Sebelum kita melangkah lebih jauh," katanya, "aku ingin memastikan satu hal mendasar, bukan untuk menjatuhkan, tapi agar kita tidak berbicara di atas landasan yang kabur." Pastor tertua mengangguk pelan. "Silakan." Abu Nawas menarik napas singkat, lalu mengucapkan kalimat yang kelak akan dikenang banyak orang. "Kalian mengatakan mengikuti Injil. Maka izinkan aku bertanya dengan jujur. Injil yang kalian maksud itu, apakah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa, atau tulisan-tulisan yang disusun setelahnya?" Pertanyaan itu melayang di udara. Tidak keras, tidak tajam dalam nada, namun menusuk ke pusat persoalan. Pastor kedua mencoba menjawab dengan hati-hati. "Kami mengikuti Injil yang diwariskan kepada kami." Abu Nawas mengangguk. "Baik, tapi warisan itu datang melalui siapa?" Tidak ada jawaban langsung. Pastor ketiga akhirnya berkata, "Melalui para rasul dan para penulis suci." Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku menghormati jawaban itu. Sekarang izinkan aku bertanya satu langkah lebih dalam." Ia mencondongkan badan sedikit ke depan. "Apakah Nabi Isa sendiri pernah menulis satu kitab pun?" Pastor tertua menjawab lirih, "Tidak." Abu Nawas mengangguk, seolah mencatat jawaban itu dalam benak hadirin. "Baik, apakah Nabi Isa pernah mengajarkan bahwa ia adalah Tuhan? Atau ia mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa?" Ketiga pastor terdiam. Beberapa hadirin Muslim saling berpandangan, namun tetap menjaga adab. Pastor kedua mencoba mengalihkan pembicaraan. "Kami percaya pada penafsiran gereja." Abu Nawas tersenyum, kali ini dengan ekspresi lebih serius. Dan disinilah letak persoalannya. Ia berdiri tegak. "Dalam Islam, kami membedakan dengan jelas wahyu dan penafsiran manusia terhadap wahyu." Ia menoleh ke arah khalifah sejenak, lalu kembali ke para pastor. "Kami beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi Allah. Kami beriman bahwa beliau menerima Injil. Tapi kami juga meyakini bahwa Injil itu tidak lagi ada dalam bentuk aslinya." Aula semakin sunyi. "Sekarang," lanjut Abu Nawas, "jika ajaran yang kalian ikuti, sebagian besar berasal dari tulisan seseorang yang hidup setelah Nabi Isa, maka jujurlah kita menyebutnya. Itu adalah ajaran penulis, bukan wahyu Nabi." Pastor ketiga tampak gelisah. "Apakah engkau sedang mengatakan ajaran kami salah?" Abu Nawas segera menggeleng. "Tidak, aku tidak menilai benar atau salah di sini. Aku hanya menanyakan asal-usulnya." Ia lalu berkata dengan nada lebih lembut, "Sebuah ajaran bisa saja bermakna bagi pengikutnya. Tapi ketika kita bicara tentang kebenaran ilahi, maka sumbernya harus jelas. Dari Tuhan, atau dari pemikiran manusia."
Pastor tertua menghela napas panjang. Engkau menempatkan kami pada posisi sulit, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Aku tidak bermaksud menyulitkan. Justru aku ingin memudahkan. Dengan memisahkan mana yang wahyu dan mana yang tafsir. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Jika seseorang mengikuti Nabi Isa, maka ia mengikuti ajaran Nabi Isa. Jika ia mengikuti Paulus, maka ia mengikuti Paulus. Tidak salah mengikuti manusia, selama kita jujur mengakuinya. Kalimat itu membuat sebagian hadirin menahan napas. Pastor kedua memijat pelipisnya. Aku merasa kita perlu waktu untuk menjawab semua ini. Abu Nawas tersenyum bijak. Waktu memang selalu dibutuhkan. Untuk pertanyaan yang jujur. Khalifah memperhatikan dengan saksama. Ia melihat jelas, Abu Nawas tidak memenangkan debat dengan sorak-sorai. Ia menggeser medan debat dari pembelaan dogma menjadi pencarian sumber. Dan pada titik itu, para pastor menyadari, mereka datang dengan kitab dan istilah. Namun Abu Nawas datang dengan sesuatu yang lebih berat, pertanyaan tentang kejujuran intelektual. Bab itu ditutup dengan suasana yang menggantung. Belum ada pengakuan, belum ada kekalahan. Namun satu hal telah terjadi. Fondasi percakapan telah bergeser, dan jalan kembali ke perdebatan ringan. Sudah tidak mungkin lagi. Suasana aula istana terasa semakin berat, seolah udara sendiri ikut menimbang setiap kata yang terucap. Para hadirin tidak lagi sekadar mendengar. Mereka menyimak dengan penuh kesadaran bahwa yang sedang dibicarakan bukan persoalan remeh, melainkan akar dari keyakinan. Abu Nawas tetap berdiri dengan sikap yang sama, tenang, tidak tergesa, tidak menekan. Ia memandang ketiga pastor dengan wajah yang tidak menunjukkan kemenangan, melainkan kesungguhan. Kalian telah menjawab dengan jujur sejauh ini, katanya. Dan karena itu, izinkan aku melangkah satu tingkat lebih dalam. Pastor tertua mengangguk pelan, meski raut wajahnya menunjukkan kelelahan berpikir. Abu Nawas berkata, kita sudah sepakat bahwa Nabi Isa tidak menulis Injil. Kita juga sepakat bahwa ajaran yang kalian ikuti datang melalui tulisan-tulisan setelah beliau. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya. Maka pertanyaannya sekarang, ketika terjadi perbedaan antara ajaran yang dinisbatkan kepada Nabi Isa dan tulisan para penulis setelahnya, yang mana kalian dahulukan? Pertanyaan itu tidak disertai nada menuduh. Namun justru karena itulah ia terasa lebih berat. Pastor kedua membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Pastor ketiga menunduk, memandangi kitab di pangkuannya, seolah mencari jawaban di antara halaman-halaman yang telah lama ia hafal. Akhirnya pastor tertua berkata, kami mengikuti konsensus gereja. Abu Nawas mengangguk perlahan. Baik, dan gereja mengambil ajarannya dari siapa? Pastor itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan suara datar. Aku tidak mengatakan konsensus itu tanpa nilai. Namun konsensus tetaplah kesepakatan manusia. Sedangkan wahyu adalah perintah Tuhan. Ia menoleh ke arah hadirin. Dalam Islam, jika seorang ulama salah, maka ia bisa dikoreksi oleh ulama lain. Tetapi jika wahyu telah jelas, maka tidak ada suara yang lebih tinggi darinya. Lalu ia kembali menghadap para pastor. Sekarang izinkan aku bertanya dengan jujur, bukan sebagai penantang, tetapi sebagai pencari kejelasan. Abu Nawas mengucapkan kalimat itu perlahan, satu persatu. Jika seseorang berkata, aku mengikuti Nabi Isa, tetapi ajaran yang ia jalani lebih banyak berasal dari tulisan Paulus, maka siapakah sebenarnya yang ia ikuti? Aula seakan berhenti bernapas. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Pastor kedua memijat pelipisnya. Pertanyaanmu memaksa kami bercermin, katanya lirih. Abu Nawas menunduk hormat. Itulah niatku. Bukan membuat kalian kalah, tetapi membuat kita semua jujur. Pastor ketiga akhirnya berbicara. Suaranya berat. Kami tidak pernah memisahkan antara ajaran Isa dan Paulus. Semuanya kami anggap satu. Abu Nawas mengangguk pelan. Dan disitulah perbedaan pendekatan kita. Ia menjelaskan dengan runtut. Dalam Islam, Nabi adalah pembawa wahyu. Setelah itu datang para ulama, yang tugasnya menjelaskan, bukan mengganti. Ia menambahkan,
Jika seorang penulis datang dengan ajaran baru yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, maka ajaran itu harus diuji, bukan langsung disamakan dengan wahyu. Khalifah mengamati dengan seksama. Ia melihat wajah para pastor yang kini bukan lagi wajah orang yang datang untuk menguji, melainkan wajah orang yang sedang diuji oleh pikirannya sendiri. Pastor tertua menghela napas panjang. Abu Nawas, engkau tidak menyerang iman kami, tetapi engkau mengguncang fondasinya. Abu Nawas tersenyum lembut. Fondasi yang kokoh tidak takut diguncang. Justru ia akan terlihat kuat setelah diuji. Ia lalu berkata dengan nada penutup, jika ajaran itu dari Tuhan, maka ia akan tetap berdiri meski ditanya. Jika ia dari manusia, maka ia perlu kejujuran untuk diakui sebagai manusia. Ketiga pastor saling berpandangan. Tidak ada kata menyerah yang diucapkan, namun tidak ada pula bantahan yang tersisa. Untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di Baghdad, mereka menyadari bahwa debat ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang kejelasan dan keberanian menghadapi sumber keyakinan sendiri. Abu Nawas kembali duduk. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan orang yang telah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Dan semua yang hadir tahu, debat ini telah mencapai puncaknya. Bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan kesunyian yang penuh makna. Debat itu berakhir tanpa pengumuman resmi. Tidak ada yang berdiri dan menyatakan kemenangan. Tidak ada sorak-sorai, tidak pula tepuk tangan panjang. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Ketiga pastor Romawi bangkit dari tempat duduk mereka dengan wajah yang berbeda dari saat mereka datang. Langkah mereka lebih pelan, pandangan mereka lebih dalam, seolah masing-masing sedang membawa pulang beban yang tak terlihat, beban pertanyaan yang belum selesai dijawab. Pastor tertua mendekati Abu Nawas dan berkata dengan nada rendah, engkau tidak memaksa kami menerima keyakinanmu. Abu Nawas mengangguk, karena iman tidak tumbuh dari paksaan. Pastor itu melanjutkan, namun engkau memaksa kami berpikir. Abu Nawas tersenyum tipis, karena kebenaran tidak takut pada pikiran yang jujur. Mereka saling memberi salam perpisahan. Tidak ada permusuhan. Tidak ada caci maki. Hanya keheningan yang penuh makna. Ketika ketiga pastor itu meninggalkan aula istana, Khalifah memandang Abu Nawas cukup lama. Di wajah sang penguasa, tidak ada kegelisahan seperti sebelumnya. Yang ada adalah rasa lega dan kagum. Wahai Abu Nawas, kata Khalifah akhirnya, engkau tidak mengangkat suara, tetapi istana ini terasa lebih bergema daripada sebelumnya. Abu Nawas menunduk hormat. Amirul Mukminin. Suara hanya sampai ke telinga, tetapi pertanyaan sampai ke hati. Khalifah tersenyum dan berkata, engkau tidak mempermalukan istana. Engkau justru memuliakannya. Setelah itu, para hadirin perlahan meninggalkan aula. Beberapa ulama berdiskusi pelan. Sebagian murid terdiam lama, merenungi apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka sadar, hari itu mereka tidak sekadar menyaksikan sebuah debat agama. Mereka menyaksikan cara berpikir. Di luar istana, matahari Baghdad mulai condong ke barat. Abu Nawas berjalan keluar sendirian, seperti biasa, tanpa pengawal, tanpa pujian. Ia bersiul kecil, langkahnya ringan. Seorang murid yang sejak tadi mengikutinya akhirnya bertanya, Guru, apakah engkau puas dengan hasil debat tadi? Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menjawab, aku tidak mencari kepuasan. Murid itu tampak bingung. Lalu apa yang engkau cari? Abu Nawas menatap langit yang mulai berwarna keemasan. Aku hanya ingin memastikan satu hal, bahwa ketika seseorang berkata, ini dari Tuhan, ia tahu betul dari mana ia mengambilnya. Ia melanjutkan, agama tidak runtuh karena diserang. Agama runtuh ketika pengikutnya tidak lagi membedakan antara wahyu dan kebiasaan, antara ajaran Nabi dan pendapat manusia. Murid itu terdiam. Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahunya. Jika hari ini mereka pulang dengan pertanyaan, maka itu sudah cukup. Karena pertanyaan yang jujur seringkali lebih dekat kepada kebenaran daripada jawaban yang diwarisi tanpa dipikirkan. Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas tidak lagi hanya diceritakan sebagai kisah jenaka di majelis-majelis ringan. Ia dikenang sebagai pelajaran tentang adab berdialog, keberanian bertanya,
dan kejujuran terhadap sumber kebenaran. Bukan tentang siapa yang menang, bukan tentang siapa yang kalah, melainkan tentang satu prinsip sederhana yang sering dilupakan, bahwa iman yang kokoh, tidak takut ditanya, dan kebenaran sejati selalu jelas asal-usulnya.